Udah tahu ada hal yang penting yang harus kamu kerjain, tapi entah kenapa malah kamu tunda terus. Padahal kamu sadar loh, itu adalah penting. Hai, kenalin aku Lingga dan ini adalah channel Ruang Baca. Channel yang akan nemenin kalian ngebahas buku-buku keren, membaca resensi versiku, dan semoga jadi pemantik semangat buat kamu yang mau tumbuh. Di video pertama ini aku bakal membahas buku Anti Malas dan Suka Menunda karya Choi Myung Ki, seorang psikiater asal Korea Selatan yang juga aktif di YouTube membahas tentang kesehatan mental. Simak video ini hingga akhir nanti, kamu bisa dapat insight penting buat melawan rasa mager dan mulai bergerak pelan-pelan ke arah perubahan. Yuk kita mulai. Salah satu hal yang penting dari buku ini adalah kita harus sadar dulu bahwa kita itu memang suka males dan suka menunda. Dan ya itu bukan hal yang memalukan kok. Justru dari kesadaran itu perubahan bisa kita mulai. Tapi prosesnya ya nggak semudah itu juga. Karena ternyata kemalasan itu nggak hanya soal aku memang pemalas, tapi ada juga faktor emosi, pola pikir, bahkan kepribadian. Choi Myung Ki menjelaskan ini lewat teori Big Five Personality. Ada 5 faktor utama yang menjadi pembentuk kepribadian kita. Yang pertama adalah extravision, yaitu seberapa suka kamu bersosialisasi. Yang kedua adalah neuroticism, seberapa kamu mudah cemas. Yang ketiga adalah conscientiousness, tingkat kesungguhan dan kerapian kamu. Yang keempat adalah agreeableness, seberapa ramah dan bisa kerjasama. Openness, yaitu adalah keterbukaan kamu pada pengalaman baru. Nah, kombinasi dari kelimanya itulah yang bikin tiap orang punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang moody, ada yang ya nanti dululah, nanti semuanya nanti, akhirnya nggak jadi apa-apa. Selama aku baca buku ini pakai teknik CBS, yaitu catatan baca strategis, ada beberapa poin yang langsung nendang ke saya. Yaitu yang pertama adalah kemalasan bisa muncul karena triad anxiety. Jadi bukan sekedar malas doang, tapi ada benih kecemasan yang sudah lama tumbuh dari kecil, baik karena faktor genetik, lingkungan, atau pola asuh. Cemas kecil yang gak disadari lama-lama bisa membuat kamu takut untuk melakukan perubahan atau sekedar untuk melangkah. Dan pada akhirnya ya lebih milih tiduran, scroll TikTok, tahu-tahu udah sore gitu aja. Yang kedua, ketekunan butuh konsentrasi. Sebenarnya nggak cukup hanya soal niat atau motivasi sesaat. Kita juga butuh fokus, karena jika pikiran kita pecah kemana-mana, terlalu banyak yang kita pikirkan, ya wajar kalau ujung-ujungnya kita nggak jadi ngapa-ngapain. Akhirnya ya tiduran aja, scroll-scroll TikTok, dan tahu-tahu udah 10 jam aja. Nah, fungsi fokus itu adalah mengunci energi kita, tingkah laku kita, atau tindakan kita pada satu titik tertentu. Sehingga kita bisa segera menyelesaikan satu hal yang menjadi tujuan kita dengan baik. Oh ya, tentang konsentrasi dan fokus ini aku juga bakal bahas buku-buku khusus di video berikutnya. Jadi subscribe dulu sekarang biar nggak ketinggalan. Poin yang ketiga adalah bangun pagi itu ternyata powerful. Udah sering denger kan? Tapi serius deh, ini beneran manjur. Waktu kamu bangun pagi, rasanya kayak hidup itu lebih terarah, waktu itu lebih panjang, sehingga kita bisa mempersiapkan diri sebelum dunia ini itu benar-benar ribut.
Dan walaupun harimu nanti nggak sempurna juga, tapi setidaknya kamu sudah memulai dengan benar. Setelah aku membaca buku ini, jujur rasanya seperti ditampar berkali-kali. Pak. Loh, kok kayak saya? Loh, kok kayak pernah ya? Dan ternyata ya memang begitu. Selama ini aku kira males itu ya hanya karena males, nggak punya target, nggak punya motivasi. Dan ternyata yang bikin aku nunda, aku males itu bukan hanya kurang motivasi itu saja. Tapi karena terlalu banyak ketakutan kecil yang nggak disadari. Seperti misalnya takut nanti hasilnya kalau jelek, takut nanti kalau dinilai orang begini dan begitu. Ya ternyata buku ini memberikan cerminan tidak hanya dari luar saja tapi mengorek kita sampai ke dalam. Kemudian buat kamu juga yang lagi ngerasa stuck, ngerasa hidupku kenapa ya begini-begini aja. Terus kenapa ya aku gak berkembang, kenapa ya. Aku sangat nyaranin kamu buat baca langsung buku ini. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi atau langsung cari di toko terdekat. Buku ini sangat recommended untuk kalian yang kehilangan arah. Aku ini mau kemana ya? Kamu yang merasa terjebak dalam siklus males dan suka nunda, tapi pengen berubah, ya buku ini kuncinya. Penjelasannya rapi, bahasanya ringan, dan lengkap dengan referensi yang tentunya ke depan bisa kalian dalami sendiri, sehingga membuat dirimu bertambah wawasannya dan semakin bergerak. Baik teman baca, ini dia pembahasan kita hari ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, boleh dong langsung support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Di channel Ruang Baca, kita nggak cuma bahas isi bukunya saja, tapi juga belajar gimana caranya bikin hidup lebih bermakna. Walaupun sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Karena kadang satu ungkapan atau satu kalimat atau satu paragraf yang kita temukan dari sebuah buku bisa jadi titik balik terbesar dalam hidup kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat membaca dan semoga harimu selalu tenang dan penuh gairah. Assalamualaikum.